Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nesa? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pertemuan kedua ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya. Namanya Nesa Aula Tanzila ya? Iya. Nesa. Pertemuan kedua. Iya. Kemarin kita sudah membahas, oke langsung aja ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian ya. Jadi pengertian, hukum, sujud, syukur, sahwi, tilawah. ya, sujud syukur, tilawah dan sahwi. Masih ingat sujud syukur itu apa, tilawah apa, sahwi apa? Masih. Nah, kalau sujud syukur itu apa? Sujud suatu ungkapan Yang yang dilakukan dilakukan karena berterima kasih kepada Allah. ya sebagai ungkapan terima Iya. kasih ya, bersyukur. Kalau tilawah Sujud yang dilakukan karena mendengar atau membaca ayat sajadah. ayat sajadah dalam Iya. Al-Qur'an ya. Dan kalau sujud sahwi, apa itu sujud sahwi? Sujud syahwi, sujud yang dilakukan apabila kita lalai atau lupa mengerjakan Dalam sholat. Ya, betul. Kalau hukumnya gimana? Dari Hukumnya, masing-masing itu. sujud syukur dan sahwi itu sunnah. Mm-mm. Kalau tilawah sunnah muakkad, Ya, kalau menurut Muhammadiyah sujud tilawah itu sunnah, wajib atau wajib. ya. Jadi itu sebagai ini ya, pemanasan sebelum kita sekarang memasuki bab tata cara dan nanti ada sebab-sebab kenapa sih kita harus sujud, kenapa, apa yang membuat kita harus sujud. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Nanti juga di akhir Ibu akan menilai praktek ya nanti. Jadi materinya mohon dicerna dengan baik. Oke, langsung aja ya. Ya. Dipersiapkan, ada tulisnya. Buka bukunya halaman apa ini? Halaman 23. Ya. Sebab-sebab sujud syukur. Nesa bisa baca ya? Ya. Sujud syukur mendapat nikmat dan karunia dari Allah. Sebab-sebabnya ya. Ya, sebab-sebabnya. Mendapat berita yang menggembirakan, meraih keberhasilan. Ya. Sujud tilawah sebab-sebabnya mendengar bacaan ayat sajadah. Yang kedua, membaca ayat sajadah. Sebab-sebab sujud sahwi, seseorang ragu-ragu mengenai jumlah rakaat salat, jumlah bilangan salat. Lupa duduk tahiyat awal, rakaatnya kurang, kelebihan rakaatnya. Ya, jadi itu semua ada hadisnya ya. Kalau ketika ragu itu hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Lupa tahiyat awal itu ada hadis riwayat 7 ahli hadis. Dan rokaatnya kurang itu menurut jamaah kecuali Bukhari. Dan kelebihan rokaat itu seluruh ahli hadis ya. Ya. Terus jadi sebab-sebabnya mohon bisa dicatatkan kalau ada yang penting. Nah, bagaimana tata cara sujud syukur? Sekarang kita langsung aja. Bagaimana tata cara sujud syukur? Nah, yang pertama, sujud syukur itu dilakukan sekali tanpa takbir, ya, yaitu sujud seperti sujud dalam sholat, tapi hanya sekali dan tanpa salam. Bacaannya itu kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa hanya itu? Karena itu sujud syukur hanya sujud syukur itu sebagai ungkapan kita, ungkapan rasa terima kasih. Jadi kita memuji dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tata cara sujud tilawah? Bertakbir, kemudian melakukan sujud sebagaimana sujud di waktu sholat, tetapi hanya sekali dengan bacaan sujud tilawah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih
bacaan sujud tilawah dan kira-kira surah apa saja yang dalam Al-Quran itu yang mengandung ayat sajadahnya. Lalu tata cara sujud sahwi, ketika kita merasa ragu jumlah rakaatnya, maka kita pilih rakaat yang paling kecil. Misal kita sholat asar, kita sudah mengerjakan sholat itu 4 rakaat, lalu kita ragu, saya ini sudah 4 rakaat atau belum. Nah, jadi kamu karena ragunya di pada rakaat keempat, kamu memilih itu, kamu anggap kamu hanya sholat baru 3 rakaat. Kemudian kamu tambah lagi rakaatnya, kemudian tasyahud, terus salam. Nah, apabila kekurangan jumlah rakaat, maka sebelum salam kamu berdiri lagi. Nah, ditambah 1 rakaat, kemudian setelah tasyahud akhir sujud 2 kali, kemudian baru salam. Ya. Yang ketiga, jika kelebihan rakaat salat, maka sebelum salam sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Dan yang keempat, jika lupa tasyahud awal, maka setelah tasyahud akhir sujud 2 kali, kemudian baru salam. Nah, itu ada yang ditanyakan sebelumnya? Sebelum kita praktek salah satu dari macam sholat tersebut, sujud. Apa? Cukup. Udah mengerti ya? Cukup jelas ya? Oke, sekarang coba berdiri, kita langsung aja praktek. Coba praktekkan adep sana. Praktekkan sujud syukur. Misalkan ibu bacakan nominasi ranking kelas 8 ya. Kelas 8 juara 1 Nesa Aula Tanzila. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu namanya sujud Syukur. Coba sekarang ibu minta praktekkan sujud sahwi ketika permasalahannya yaitu ragu dalam mengerjakan sholat. Ini sholat apa ini? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Oke, di rakaat ke 4. dan ragu udah 4 atau belum? Nah, coba 4 sujud. Ini sudah 4, harusnya kamu duduk. Harusnya kamu ini tasyahud kan? Nah, ini anggap sudah 4 ya. Sebenarnya kamu udah 4 tapi kamu ragu. Ini belum tasyahud, langsung berdiri. Ditambah berdiri, salam seperti biasa, sujud 2 kali. Ya, seperti biasa sujud 2 kali. Sujud, tasyahud. Nah, kemudian salam. Jadi ringkasnya, ketika kita ragu dalam mengerjakan sholat, kita hanya tinggal menambah 1 rakaat dengan mengambil rakaat terkecil. Paham? Ya, paham. Ya. Nah, di sini ibu sudah tuliskan rumusan ya, sujud sahwi agar mudah diingat. Ragu tambah 1 rakaat dengan mengambil yang rakaat terkecil. Ketika kita merasa kurang rakaat, kita tambah 1 rakaat sebelum salam, sujud 2 kali, kemudian baru salam. Nah, ketika kita merasa kelebihan, sujud 2 kali, kemudian salam. Dan yang terakhir rupa tahiyat awal ya, sujud 2 kali, kemudian salam. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup, saya sudah paham dulu. Sudah paham, oke. Nanti minggu depan kita akan minggu ketiga ya. Sebelum itu, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, ibu cukupkan pembelajaran kita pada sore hari ini. Sebelum itu ibu akan nanti nilai prakteknya akan ibu masukkan ya ke dalam nilai tugas. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, sehat selalu, jaga kesehatan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang tugas sekolah atau apa, bisa konsultasikan ke ibu ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.